Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman UT yang saya hormati dan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Farah Agustina, saya dari Prodi Manajemen, dan saya dari UPBJJ Purwokerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada tayangan video ini. Baik teman-teman UT yang saya hormati, video ini saya rekam dengan tujuan untuk memenuhi tugas diskusi sesi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tema yang akan saya bahas adalah tentang COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Teman-teman UT yang saya hormati, kita sudah melewati masa pandemi ini selama 2 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2020. Nah, maka dari itu, apakah yang dimaksud dengan COVID-19 yang selama ini menjadi teman kita dalam kehidupan sehari-hari? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, dan virus itu berasal dari satu keluarga yang sama atau sekelompok dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, atau juga seperti beberapa jenis virus flu biasa. Lalu bagaimana dengan penyebaran virus COVID-19? Penyebaran virus COVID-19 seperti yang kita tahu adalah melalui kontak langsung dengan penderitanya atau dengan orang yang terinfeksi melalui kontak langsung, kontak erat, yaitu bisa melalui bersin atau dengan melalui batuk yang kemudian menempel kepada baju atau permukaan yang berhubungan langsung dengan diri kita. Kemudian permukaan yang terkena atau terinfeksi oleh virus itu akan bisa bertahan beberapa jam. Namun, jika disemprot dengan disinfektan, maka virus itu bisa terbunuh oleh disinfektan tersebut. Lalu bagaimana dengan pencegahannya? Baik, sekarang teman-teman UT yang saya hormati, bagaimana cara mencegah virus COVID-19? Cara pencegahannya memang sekarang sudah bermacam-macam, tapi yang paling mendasar adalah bisa dengan CTPS atau cuci tangan pakai sabun, karena kita harus menerapkan sesering mungkin CTPS tersebut agar kita bisa terhindar dari penyebaran atau dari terinfeksinya virus COVID-19. Kemudian, ketika kita bersin atau batuk, kita harus menutup mulut kita dengan siku bagian dalam atau dengan tisu. Tujuannya adalah agar virus tersebut tidak menyebar kepada yang lain. Setelah menggunakan tisu untuk menutupi kita bersin atau batuk, sebaiknya kita harus membuang tisu tersebut ke dalam tempat yang tertutup agar tidak menulari kepada orang lain. Nah, pencegahan yang ketiga adalah bisa melalui vaksin. Apalagi sekarang sedang gencarnya program vaksinasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Kita bisa menghubungi para pemangku jabatan setempat atau bahkan kita bisa langsung ke lembaga-lembaga kesehatan seperti rumah sakit atau klinik dan lain sebagainya untuk meminta kuota vaksin agar kita bisa segera divaksin. Dan vaksin itu sendiri paling tidak bisa mencegah tertularnya COVID-19, serta vaksin pun bermacam-macam, jadi kita bisa diberikan kebebasan untuk memilih vaksin mana yang akan kita gunakan. Teman-teman UT yang saya hormati, setelah kita mempelajari beberapa pencegahan dasar tentang COVID-19, ada pencegahan lain yang paling tidak kita tahu secara mendalam, yaitu mencuci tangan secara rutin atau dengan menggunakan alkohol atau hand sanitizer yang kita tuang ke tangan kita secara rutin setelah kita berkontak atau memegang barang, atau mungkin merasa tangan kita sudah berbeda, kasar, atau berdebu
karena di selama pandemi ini kita harus waspada, maka kita sesering mungkin menggunakan hand sanitizer atau CTPS. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa kalau kita bersin atau batuk, kita bisa menggunakan tisu untuk menutupinya. Setelah itu, langsung buang tisu yang kita gunakan ke tempat yang tertutup ya. Yang ketiga, kita harus bisa menghindari kontak dengan orang yang memang dalam kondisi sakit seperti batuk, flu, demam, dan lain sebagainya. Kemudian, jika kita mengalami demam, batuk, flu, maka kita harus segera mengontak petugas medis untuk segera mengerti keadaan kita bahwa apakah kita terjangkit virus COVID-19 atau hanya flu biasa. Nah, setelah mendengar pencegahan-pencegahan tadi, mari kita praktekkan mencuci tangan pakai sabun melalui 6 langkah yang sudah biasa kita dengarkan dari berbagai informasi kesehatan atau lembaga-lembaga yang ada dan resmi. 6 langkah cuci tangan tersebut sangat efektif untuk mengurangi terjangkitnya penyakit virus COVID-19. 6 langkah CTPS. Yang pertama adalah basahi tangan kita dengan air mengalir paling tidak sampai dengan pergelangan tangan kita, pergelangan lengan kita dengan air mengalir, agar yang baik adalah air itu tidak boleh mengendap. Jadi harus melalui keran yang mengalir karena itu akan lebih bersih. Yang kedua adalah tuangkan sabun ke dalam telapak tangan kita, lalu kita menggosok sabun tersebut supaya menutupi semua bagian tangan yang sedang dicuci. Yang ketiga adalah gosok tangan kita, punggung tangan kita, sela-sela jari kita sampai bersih menggunakan sabun tersebut. Selain itu, di sela-sela kuku juga kita bisa membersihkannya dengan cara seperti ini, menggosok bagian bawah kuku. Kemudian, paling tidak kita menggosoknya selama 20 menit dengan cara yang sama. Dan ini juga bisa kita membersihkan setiap sela-selanya seperti ini. Paling tidak 20 menit itu sama saja dengan kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun selama 2 kali dari awal sampai akhir. Kemudian setelah merasa cukup, kita bilas dengan air yang mengalir. Kemudian kita bersihkan dengan handuk yang kering, dan kalau perlu setelah itu kita menggunakan hand sanitizer. Teman-teman UT yang saya hormati, paling tidak selain pencegahan di atas, selain pencegahan yang sudah saya bagikan, sudah saya presentasikan sebelumnya, paling tidak kita juga harus melengkapi diri kita dengan penggunaan masker, karena penggunaan masker sangat penting sekali untuk melindungi kita dari terjangkitnya virus COVID-19. Kegunaan masker tersebut adalah menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi atau bisa mengurangi virus yang kita keluarkan kepada orang lain. Nah, dalam hal ini berarti penggunaan masker tersebut juga tidak mutlak hanya digunakan sebagai pencegahan yang paling utama, tetapi harus tetap dikombinasikan dengan pencegahan yang lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu diantaranya CTPS, memakai tisu, memakai hand sanitizer, dan mengurangi kontak erat dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan keluarga jika ada yang terjangkit? Dan apakah anak-anak bisa terjangkit COVID-19 ini? Pada dasarnya anak-anak pun bisa terjangkit COVID-19, tetapi yang sering kita temukan di Indonesia kasusnya adalah banyakkan orang tua yang sudah memiliki komorbid atau mungkin penyakit bawaan yang rentan terhadap terjangkitnya penyakit ini, sedangkan mungkin dikarenakan imunitas yang dimiliki oleh anak-anak, maka dari itu anak-anak selama ini belum ada kasus mengenai anak-anak yang terjangkit COVID yang sangat parah. Pencegahan tersebut otomatis kita lakukan juga ketika keluarga kita mengalami gejala-gejala tentang COVID juga. Nah, sekarang bagaimana cara mencegahnya? Paling tidak kita mengurangi kontak dan segera menghubungi petugas medis untuk menentukan apakah itu merupakan COVID atau bukan. Kemudian bagaimana dengan kita yang ingin bepergian supaya tetap aman dari
COVID-19. Tidak, kita harus mencari informasi tentang COVID-19. Apabila mungkin kita akan keluar negeri, kita harus tahu informasi di negara yang akan kita tuju, apakah di sana nanti akan dikarantina atau tidak, dan kita juga harus mencari tempat yang sekiranya aman bagi kita dan keluarga ketika bepergian di sana dan kita menginap di sana, serta kita harus tahu layanan-layanan dari pemerintah negara yang akan kita tuju, supaya ketika terjadi sesuatu kita bisa segera mengontaknya. Nah, kemudian ada beberapa layanan yang memang pemerintah membuka. Paling tidak adalah layanan yang disediakan oleh Kemenkes. Baik teman-teman UT yang saya hormati, sekiranya presentasi kelas 4 tentang COVID-19 cukup sekian, dan apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.